kepemimpinan dalam sekarang ini dokter-dokter yang melayani kita. Kalau kita dengan sungguh-sungguh melayani orang yang mau vaksinasi, itu juga melayani, memberikan perbedaannya yang luar biasa. Ya. Kita dapat menjadi orang Kristen dan orang Indonesia atau bangsa lain, tetapi kita adalah orang Kristen. Nah, buktinya ini sekarang Monsinyur Sugio Pranoto nih almarhum. Romo Kanjeng menjawab tentara Jepang ketika gereja Randusari akan disita dan dijadikan sebagai markas tentara Jepang. Dia buat surat ke tentara Jepangnya, ini adalah tempat suci. Saya tidak akan memberi izin. Penggal dahulu kepala saya, maka Tuhan baru boleh memakainya. Waduh. Ya, jadi dia benar-benar orang Indonesia 100% dan juga orang Katolik 100%. Gitu, teman-teman. Nah, kebudayaan Kristen dalam Couples for Christ. Nah, ini sekarang sudah masuk nih. Kebudayaan Kristen dalam Couples for Christ itu apa? Couples for Christ adalah komunitas orang Kristen yang khas dalam kepercayaan, ukuran nilai, dan pola-pola kehidupan. Coba lihat tuh di bawah fotonya itu ya. Families in Holy Spirit renewing the face of the earth. Artinya keluarga-keluarga di dalam Roh Kudus itu membaharui muka bumi. Jadi keluarga-keluarga dalam Roh Kudus ya, pribadi-pribadinya dulu, keluarga-keluarga. Kalau itu udah bagus, akan mempengaruhi sesama yang lainnya dan akhirnya muka bumi kita akan jadi baru. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan kebudayaan Kristen ini di dalam Couples for Christ. Kebudayaannya bagaimana? Nah, tentu saja kepercayaan dan nilai-nilai dasar Kristiani sama seperti semua orang-orang Kristen Ortodoks umumnya. Misalnya kepercayaannya Yesus adalah Allah, sungguh manusia, fully God, fully human. Sama kan? Tidak ada beda kan? Kehidupan setelah kematian dan lain-lain, nilai-nilai, kesetiaan, ketergantungan, penyerahan, hidup, dan lain-lain. Tapi bedanya di sini ditekankan oleh Paus Fransiskus, sebagai tambahan kita menekankan pentingnya kehidupan perkawinan dan keluarga. Ya, ada buku tentang pastoral pendampingan keluarga Amoris Laetitia. Sukacita keluarga adalah sukacita gereja. Artinya kehidupan yang lebih besar lagi itu dimulai dari kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga dimulai dari kehidupan pribadi kita dulu. Makanya di dalam Couples for Christ itu pribadi-pribadinya kita nih yang dibaharui oleh Roh Kudus. Lalu keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, baru gereja secara keseluruhan lebih besar lagi. Ini luar biasa sekali. Jadi melakukan kebudayaan-kebudayaan dari diri kita dulu, warga, gereja yang lebih besar. Pernyataan perutusan kita. Nah, ini salah satu kebudayaan Kristiani ini di dalam Couples for Christ. Ya, statement of mission, memberi arah kita dan menentukan keberadaan kita. Ya, janji kita kepada Tuhan Yesus itu di dalam kartunya itu statementnya kita. Dan teman-teman bahkan pada waktu CLP, saya ingat tuh teman-teman setelah mengucapkan janji, kalau nggak salah ya, ada waktu 15 menit, brothers and sisters membuat pernyataan misi. Wah, keluarga saya ingin membangun kebiasaan membaca buku, pelajaran buku-buku rohani atau buku kitab suci, membangun perpustakaan keluarga. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang jadi budaya kita. Jadi itu memberikan arah dan keberadaan kita. Keluarga adalah satu ciptaan Allah dan Allah menginginkan agar kita siap mempertahankan karyanya. Membawa keluarga-keluarga kembali kepada rencana Allah. Jadi teman-teman kan di dalam janjinya itu juga menerima anggota baru, keluarga-keluarga baru di dalam household. Ya, sesuai kembali kepada rencana Allah. Mempertahankannya dengan apa? Dengan mengadakan household yang rutin, membangun rohani kita. Itu juga caranya, ya, membangun kebudayaan kita. Nah, lalu pernyataan filosofi kita, ya, anggapan kita, gagasan kita, pandangan hidup kita nih, yang berisikan kepercayaan dan cita-cita Couples for Christ.
yang mengatur perutusan kita. Cita-cita kita kan keluarga-keluarga di dalam Roh Kudus membaharui muka bumi. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Pandangan filosofinya, perkawinan tidak boleh diceraikan dan diciptakan oleh Allah untuk cinta kasih dan prokreasi menghasilkan keturunan. Jadi cinta kasih ya. Jadi kemarin saya di MRT membangun rumah tangga, saya menjadi fasilitatornya. Suami calon menikah ya, para calon menikah itu saling unik, masing-masing menjadi sakramen buat mereka berdua, tanda dan sarana keselamatan Allah masing-masing itu ya, dan membawa cinta kasih di situ ya. Tidak merendahkan, tetapi membangun kepribadian pasangannya kepada yang lebih baik lagi, itu tujuannya, dan menghasilkan keturunan. Tapi kalau misalnya tidak ada keturunan, belum ada keturunan, tidak apa-apa, kita berusaha ya mencari menemukan kita subur ya, sehat ya, dan doa kepada Tuhan Yesus supaya menghasilkan keturunan. Suami dan istri mempunyai kedudukan sama dan martabat yang sama. Ini pandangannya nih, pandangan gereja ya, dalam Couples for Christ juga. Perintah Allah untuk peranan keluarga adalah laki-laki sebagai kepala, istri sebagai penolong. Jadi kita tuh kedudukannya sama, makanya disebut partner, bukannya bawahan, tapi mitra, partner. Kalau dalam bisnis itu partner, wah luar biasa sekali ya. Jadi ownernya, ya. Laki-laki itu sebagai kepala dalam peranan keluarga. Jadi kita itu kalau misalnya sekarang ini banyak perempuan ya, pasangannya itu yang wah lebih tinggi nih sekarang ini ya, menghasilkan uang lebih banyak. Tetapi ingat, jadi kepala keluarga tetap laki-lakinya. Istri sebagai penolong. Gitu. Tetapi laki-laki pun juga berusaha terus memperbaiki dirinya untuk menjadi provider yang baik, penyedia yang baik dalam hal keuangannya, berusaha juga. Gitu. Nah, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Itu pandangannya ya, filosofinya. Keluarga turut serta dalam kehidupan dan perutusan gereja, berdoa, penginjilan, pelayanan pada sesama. Ya. Seperti dalam gambarnya itu yang sebelah ini nih ada ibu-ibu ya, anaknya banyak tuh ya. Tapi dia menceritakan tentang Yesus, Santo-Santa. Di sini ada orang berkumpul nih, mungkin household ya, sekarang pakai online kan. Yang di bawah nih doa bersama di dalam keluarga. Yang sebelum makan ya. Lalu di sini mendampingi anak-anak bina iman, atau di sini ikut tim music ministry seperti Brother Kantas. Ya. Ini pelayanan kepada sesama. Filosofinya itu keluarga turut serta dalam kehidupan dan perutusan gereja. Ini. Nah, kalau teman-teman melakukan ini semua nih, itu artinya teman-teman telah melakukan kebudayaan Kristen. Sesederhana itu cara berpikirnya. Oke? Nah, pembaharuan keluarga Kristen yang terbaik adalah dicapai melalui kuasa Roh Kudus dan menggunakan sepenuhnya semua karunia karismatis. Jadi teman-teman, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita butuh karunia, semua karunia karismatis, yaitu apa? Hikmat nih, pengetahuan, iman, kesembuhan, mukjizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh yang telah teman-teman terima itu kemarin ya, di dalam pencurahan pemberdayaan Roh Kudus di dalam hidup kita kan, di dalam CLP dulu tuh. Nah, sekarang kebudayaan Kristen ini kita perlu ekspresi, pengungkapan kebudayaan Kristen dalam Couples for Christ itu apa? Bagaimana caranya mengungkapkannya? Nah, ya biar teman-teman lebih memahami nih. Yang pertama itu dari cara berhubungan satu sama lain. Poin penting itu cara berhubungan satu sama lain, komunikasinya, relationship-nya. Yang pertama ialah saling menghormati dan menghargai. Seperti tadi lagu tadi kan, saling menghargai dan menghormati hak azazi, gitu kan? Nah sama nih di Couples for Christ itu sama.
Makanya Pancasila tuh sama sama kita. Maksudnya tuh nilai-nilainya tuh sama sama kita. Kita dukung Pancasila kan. Saling menghormati dan menghargai. Kalau teman-teman saling menghormati sesama dalam pasangan keluarganya, ya, anak-anaknya menghargai, itu telah mengungkapkan, mengekspresikan kebudayaan Kristen di dalam Couples for Christ. Merupakan perwujudan dan martabat sebagai anak-anak Allah, sebagai satu keluarga, brothers and sisters. Jadi teman-teman mengatakan brothers and sisters, itu satu keluarga dalam Tuhan. Gitu. Saudara laki-laki dalam Tuhan, saudara-saudara perempuan dalam Tuhan. Makanya jangan sebut seperti Sister Rolly dan Brother Mabi Unas pernah mengatakan sebagai country coordinator di CFC. Dia bilang, kalau bisa jangan sebut bro and sis doang. Harus lengkap. Brother and sister. Nah, saya telah melakukan itu sampai sekarang. Saya kalau nulis kepada teman-teman nih WhatsApp, itu pakai brother. Saya nggak bilang bro, enggak, sis, enggak. Karena di luaran tuh bro and sis itu banyak begitu. Tapi tujuannya apa buat saya? Tujuannya supaya saya ingat. Saya tuh satu keluarga loh sama kamu. Brother dalam Tuhan ya, brothers and sisters. Dan saya mengatakan itu, saya telah mengekspresikan kebudayaan Kristen di dalam Couples for Christ. Yaitu saya menghormati, menghargai kamu sebagai saudara di dalam Tuhan. Nah, itu teman-teman. Kesetiaan dan kesepakatan. Komitmen. Jadi kita harus setia dan sepakat satu sama lain dalam Couples for Christ. Walaupun ada perbedaan, tetap setia, tetap sepakat akhirnya. Kita mencari kebaikan dari orang lain. Waduh, teman-teman, di luaran sana tuh kita tuh lihat tuh yang negatifnya. Kita beruntung. Nah, satu kebudayaan di dalam Couples for Christ itu melihat yang baiknya dari sesama kita. Yang jeleknya tuh tidak dilihat. Hebat nggak tuh teman-teman? Hebat teman-teman. Nah, itu suatu ungkapan ekspresi kebudayaan Kristen yang kita jalani kalau kita melihat kebaikan dari orang lain. Kita selesaikan perbedaan-perbedaan dengan pengantaran Allah. Jadi di sini ya kita jelas ya, komitmen, kita setia, bahkan setia di dalam Couples for Christ sampai akhir hidup kita. Sampai tua nanti. Nah, terus lagi bicaranya juga. Bicara kita penting dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat 21a. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hindari fitnah, gosip, dan lelucon negatif. Bicaralah dengan ramah. Teman-teman, saya dulu sebelum masuk Couples for Christ, saya pernah melakukan lelucon negatif. Ini ada teman saya tuh, dia gemuk. Orang, wah saya ngeledekin, gemuk. Sambil nyanyi saya ngeledekin, gemuk lu, gini-gini. Wah, pokoknya negatif dah leluconnya. Dia nggak senang sama saya. Akhirnya, jadi hubungannya retak. Hubungannya nggak bagus. Tapi saya minta maaf sama dia. Dalam tingkah laku saya menghargai, saya minta maaf ya. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Karena apa? Karena saya dapat pengajaran, apalagi di sini. Di dalam Couples for Christ itu dapat pengajaran, saya belajar banyak. Jadi, ingat, dengan kita berbicara yang baik, kita telah mengekspresikan kebudayaan Kristen di dalam Couples for Christ. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau kita lagi semangat, kata-katanya positif semangat. Jadi semuanya pada ikut semangat, teman-teman. Jangan biasa-biasa aja. Jangan, teman-teman. Lalu Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kemarin anak-anak saya tanya, "Pak, kenapa sih baca kitab suci diulang lagi? Loh, ya supaya kita lebih nyantel. Saya bilang begitu kepada anak saya, nyantel pesannya Tuhan Yesus itu apa maunya pada kita. Wah, kalau kita ulangi sampai seharian bagaimana Pak? Ngapain?
Oh, nggak seharian lah, 1 kali 2 kali kan udah cukup. Gitu. Kita jelasin kepada anak kita. Ternyata itu membangun perkataan yang baik itu, penjelasan kepada anak-anak kita. Jadi dia ngerti, oh begitu ya Pak. Ternyata belajar itu pengulangan, repetition. Jadi berbicara, menjelaskan kepada anak dengan baik. Jadi berbicara itu penting dalam kehidupan kita. Itu salah satu ekspresi pengungkapan kebudayaan Kristen kita di dalam Couples for Christ, teman-teman. Tunjukkan kasih sayang. Tuh, seperti gambar Yesus tuh kepada anak-anak. Sayang kepada anak-anaknya. Tunjukkan. Jangan biasa-biasa doang. Koreksi dengan kelembutan. Nah, sekarang banyak gereja perlu pembaharuan tuh melalui katekese, melalui pengajaran. Ya, artinya katekese itu pengajaran ya. Bukan dengan marah-marah, bukan. Ya, koreksi dengan kelembutan. Kemurnian dengan tulus dan sukacita tuh gambarnya para suster itu dengan bayangin teman-teman. Suster-suster ini tuh mandiri dia ya, selibat ya, tidak kawin. Ya, tapi dia sukacita. Jadi dia murni hatinya, dia tulus membantu kita melayani. Nah, budaya Kristen itu dalam Couples for Christ itu juga begitu. Kalau teman-teman ada masalah dalam keluarga, tetap juga kita sukacita. Tulus membantu, melayani. Murni. Itu teman-teman. Kalau teman-teman lakukan itu, teman-teman sudah melakukan, mengekspresikan kebudayaan Kristen di dalam Couples for Christ. Tunjukkan kebaikan, kesopanan Anda. Contohnya itu, anak kecil memberi air minum kepada neneknya atau orang tuanya tuh. Opa, omanya tuh. Ya, matanya coba lihat, itu memandang omanya. Oma nih minum, oma. Jadi menunjukkan kebaikan, kesopanan Anda. Sesederhana itu, teman-teman, cara mengekspresikan kebudayaan Kristen kita di dalam Couples for Christ itu. Tujuan yang hendak dicapai dalam hubungan kita adalah mengangkat satu sama lain dalam kasih dan membangun persekutuan Couples for Christ. Jadi tujuannya kita menjadi dewasa dalam Kristus. Supaya kita bisa mengambil keputusan di dalam hidup kita atas dasar iman kita. Efesus 4 ayat 15 sampai dengan 16. Darinya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lalu ekspresinya yang kedua itu dalam hal apa? Tadi kan dalam hal hubungan satu sama lain kan, dalam relationship kita, dalam komunikasi kita. Nah, yang kedua itu dalam iman. Ya, kita menjadi pria dan wanita penuh iman. Ya, apa iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita tetap berharap. Kenapa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita berharap akan lebih baik lagi nih setelah COVID-19. Itu nggak kelihatan tuh, tapi menjadi kelihatan tuh karena iman. Nyata tuh iman itu. Ya. Miliklah iman para leluhur. Dari orang tua kita, dari gereja, dari pastor kita. Kita bergantung pada Sang Pencipta. Lukas bab 12 ayat 22 sampai dengan 31. Ini saking panjangnya, makanya saya nggak tulis, tapi teman-teman bisa lihat di kitab suci. Yesus adalah pusat kita. Jadi teman-teman kalau mau mengungkapkan ekspresi kebudayaan Kristennya itu ialah jadikanlah Yesus itu pusat hidup kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Jadi itu teman-teman. Nah, yang ketiga apa? Ungkapan ekspresi kita kebudayaan Kristen kita di dalam Couples for Christ. Doa dan kitab suci, seperti Sister Ruth katakan kemarin itu. Kita bercakap-cakap sehari-hari dengan Allah. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Tidak hanya untuk kita loh. Segala orang kudus, jadi untuk semuanya juga. Ya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, seperti Sister Ruth kemarin katakan ya,
menerima kebijaksanaan, bimbingan, dan kehidupan dari sabda Allah. Kalau teman-teman mengulang lagi baca kitab suci, ya malam-malam ini sendiri, ya itu akan menerima kebijaksanaan, bimbingan, dan kehidupan dari Tuhan Yesus. Nah, teman-teman lakukan itu, teman-teman telah melakukan mengekspresikan kehidupan kebudayaan Kristen di dalam Kaposokrais namanya. Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Teman-teman belajar kitab suci, ya ada kursus-kursus itu salah satu ekspresi ungkapan kehidupan kebudayaan Kristen di dalam Kaposokrais. Karena kita mau hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu lebih dekat. Nah, yang keempat, ketertiban dalam keluarga, teman-teman. Ya, keluarga Kristen adalah pusat dari rencana Allah sebagai unit basis masyarakat. Keadaan keluarga-keluarga menentukan keadaan masyarakat. Ya, teman-teman sudah tahu ya bahwa negara itu akan hebat, negara itu akan menjadi jaya besar kalau keluarganya tuh bagus, hebat keluarganya. Orang pribadi-pribadinya juga hebat, dan itu sesuai dengan filosofi di dalam pendampingan pastoral keluarga Amoris Laetitia tadi sama Paus Fransiskus kan. Kita perlu menguatkan keluarga. Nah, seperti Sister Teresia kemarin, Laurel, memperkuat kehidupan keluarga, kehendak Allah, kepemimpinan dan kepatuhan. Jadi kita tuh sebagai laki-laki, yang laki-laki ya, itu memimpin dan patuh kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi sebagai wanita pasangannya itu juga tunduk, patuh kepada suami. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat untuk tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Jadi itu teman-teman. Ya, istri kalau duitnya sudah banyak nih, wah jangan menjadi kepala keluarga di situ. Tunduk kepada suami. Tapi bukan berarti main gila suaminya. Suaminya tetap mengasihi istrinya. Seperti sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, suami itu memimpin ya sebagai pastor, mencari nafkah, provider, menyediakan ya, dan melindungi, protektor. Istri sebagai partner, ya, mendukung, mengatur rumah tangga. Ya, orang tua membesarkan anak-anak dalam Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi pernah saya kepada anak-anak saya menyakiti hatinya, wah itu bertobat saya. Ya, saya diajarin sama istri saya Pauline supaya kalau marah jangan di depan anak-anak. Panggil saya ke dalam kamar, ngomong berdua. Jadi nanti istri anak-anak kan dengerin, wah nih papa begini-begini. Nah, jadi didiklah ya mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menjadikan Yesus selalu pusat dari kehidupan keluarga. Makanya ada prioritas. Prioritas kita itu apa? Tuhan kan. Kedua keluarga kita. Yang ketiga apa? Terserah teman-teman. Yang kelima, hidup sebagai satu tubuh. Nah ini mengekspresikan kebudayaan Kristen ya di dalam Kaposokrais. Itu hidup sebagai satu tubuh. Kita adalah satu tubuh di dalam komunitas Kaposokrais dalam kehidupan biasa nih. Tidak individualistis tetapi bersaudara. Kekudusan dituju secara bersama, tidak individual. Itu teman-teman. Ya, satu perwujudan nyata adalah household. Ya, manifestasi nyata menjadi keluarga. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berkeluarga, bukti nyatanya itu mengadakan household. Kalau teman-teman mengadakan household, itu sebagai ekspresi kebudayaan Kristen dalam Kaposokrais. Tempat pemenuhan kebutuhan rohani kita mingguan.
tempat untuk mengasihi saudara seiman dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang pakai online kan. Jadi household itu manifestasi nyata menjadi keluarga itu artinya. Dan ekspresi ungkapan kita, ungkapan kebudayaan Kristen di dalam Kapas Fokres. Menghargai aturan dan kelompok kewenangan dalam kelompok. Kita perlu aturan dan kewenangan dalam kelompok agar berfungsi sepenuhnya. Allah memilih berbagai orang untuk posisi kewenangan. Kita mengikuti dan menghargai mereka, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ini saya kasih contoh, ada ibu rumah tangga nih, ibu itu sebagai unit head. Anak-anaknya itu sebagai household leader-nya. Adiknya itu sama kakaknya ini member sama household leader-nya. Jadi teman-teman, kita bantu unit head di CFC-nya itu atau chapter-nya untuk mengadakan household meeting misalnya. Di sini contohnya tuh di dalam rumah tangga membantu ibunya bikin kue, sayur, gitu kan. Lalu contohnya lagi membersihkan rumah, bagi tugas, ada yang nyuci piring, jemur. Bapaknya tuh ngebersihin lantai, anaknya laki tuh ngebersihin lantai juga. Anak perempuan tuh lagi ngebersihin apa tuh? Kaca mungkin, ya. Jadi itu saling membantu, teman-teman. Ya. Jadi di dalam household itu ya saling membantu. Nah, di sini ada lagi apa? Keuangan. Nah, ini habis ini tentang keuangan, financial stewardship. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mendukung karya Allah. Ingat tuh teman-teman. Kalau kita mendukung mengelola keuangan kita dan kita ingat mempunyai tanggung jawab untuk mendukung karya Allah, kita telah menjalankan mengekspresikan kebudayaan Kristen di dalam Kapas Fokres. Dan Tuhan Yesus itu senang sekali. Kita menyediakan bagi Allah bukan hanya waktu dan talenta saja, tetapi juga harta kita. Kan ada orang bilang ya, wah kalau nggak ada uang, ya udahlah cukup senyum juga sudah bisa, ya. Waktu kita, tenaga kita, talenta kita cukuplah. Enggak, teman-teman. Harta juga. Ya, coba nih kita lihat nih Maleakhi 3 ayat 7 sampai dengan 10. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuh, teman-teman. Jadi kita berbagi harta juga untuk karya Allah, mendukung. Makanya di sini ada give, save, and spend. Jadi kita bagi tuh. Kita atur uang kita kelola untuk kita beri, kita tabung, ya, kita investasi, kita belanjakan. Karya Kapal Fokres didukung secara sukarela oleh keikutsertaan anggota. Menyisihkan uang untuk Kapal Fokres bukan merupakan uang keanggotaan. Kita diberanikan untuk menjadi murah hati, teman-teman. Jadi tuh ada amplop coklat atau kontribusi kita itu bukan iuran keanggotaan. Harus wajib, enggak. Kemurahan hati kita. Kita mau nggak mendukung teman-teman? Dan itu ekspresi kebudayaan Kristen kita di dalam Kapas Fokres. Coba lihat nih di surat Santo Paulus kepada umat di Korintus ya, yang kedua, bab 9 ayat 6 sampai dengan 8. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi, kalau cara mau berhasil, kita bekerja banyak dan cerdas bekerjanya. Kalau menabur sedikit, menuai sedikit juga. Menabur banyak, menuai banyak juga. Nah, ya, tapi dengan sukarela, dengan sukacita kita memberi. Oke. Simpulan teman-teman. Jadi ini cepat ya. Simpulannya, Couples for Christ adalah suatu persekutuan di seluruh dunia dengan satu visi, satu misi, dan satu budaya. Allah menciptakan satu komunitas baru yang hidup di dalam dia di bumi ini. Ya. Kita menjadi saksi-saksi karya Allah melalui hidup kita. Ya. Dengan kita menjadi saksi, ingat teman-teman, dalam karya kita, dalam hidup kita kepada saksi-saksi karya Allah melalui hidup kita, kita telah mengekspresikan kebudayaan Kristen di dalam Couples for Christ, ya, di dalam hidup kita. Yang ketiga, tanggapan kita akan menentukan seberapa jauh dan dalamnya kita bersaksi. Tanggapan positif membuat kita tetap bersatu dan memungkinkan Tuhan menggunakan kita dalam perutusan. Jadi teman-teman, ayo kita tanggapi dengan positif. Ya, kita mengekspresikan kebudayaan kita. Ya, kita ungkapkan. Ya, teman-teman sudah tahu nih kebudayaan Kristiani di dalam Couples for Christ, ya. Yang sehari-hari kita lakukan itu, kebiasaan-kebiasaan itu adalah ungkapan. Itulah kebudayaan Kristiani kita. Nah, teman-teman harus perjuangkan itu. Seperti lagu tadi itu, ya, jangan sampai hilang. Dia bilang kan begini kan, jagalah kelestarian sejarah budaya, gitu kan, lagunya tadi kan, ya. Diperjuangkan teman-teman. Ya, setan aja, roh-roh jahat itu berjuang loh. Ya, kedagingan itu berjuang melawan jiwa. Kita harus berjuang juga, ya, dengan segala perlengkapan Allah melawan roh jahat gitu, ya, supaya apa? Supaya kebudayaan Kristiani itu tetap hidup menyala, tradisi kita tuh tetap hidup, ya, supaya orang-orang ngelihat nih, wah, saya mau masuk deh Couples for Christ karena budayanya bagus sekali. Nah, itu ya teman-teman. Selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Brother Willy yang telah membawakan top 4. Saya share sebentar untuk refleksinya sebentar aja. Nah, nih, jadi ini ada 2 poin yang kita dapat refleksikan dari top 4 ini. Jadi yang poin pertama, apakah kehidupan saya sebagai pribadi merupakan refleksi dari kekristenan yang merupakan budaya yang tentu saja berlawanan dengan cara-cara duniawi. Ya, seperti kita tahu bahwa ya rohani kita kadangkali seringnya memang berlawanan dengan keduniawian kita. Dan poin kedua, apakah saya mencoba untuk hidup penuh ketaatan pada budaya CFC dengan berbagai ungkapan, ya. Sebetulnya ini saya tambahkan sedikit, jadi penuh ketaatan pada budaya Kristiani yang kita wujudkan dalam komunitas CFC kita dengan berbagai ungkapan. Ya, seperti tadi ya, lagu tadi mengungkapkan bahwa keanekaragaman itu merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita dan kita harus coba wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, setelah ini Bro Kantas bisa masuk ke lagu. Silakan Bro Kantas. Terima kasih Brother Anton. Mari Brother and Sister kita nyanyikan lagu refleksi pasangan untuk Kristus. Pasangan untuk Kristus, bersatu oleh Roh Kudus, menggarami hidup manusia, menerangi gelap. Pasangan untuk Kristus,
bina iman persaudaraan, menyebarkan sabda Tuhan pada bangsa dan dunia. Yesuslah gembala kita, firman-Nya kita ikuti. Kita membawa umat-Nya hidup dalam jalan-Nya. Kita keluarga dalam Roh, bersatu dalam Tuhan. Pergi memberitakan Injil sampai akhir dunia. Pasangan bersatu oleh Roh Kudus, menggarami hidup manusia, menerangi gelap. Pasangan untuk Kristus, bina iman persaudaraan, menyebarkan sabda Tuhan pada bangsa dan dunia. Membela segala ciptaan dan keadilannya untuk semua. Tiada kaya atau miskin, kita adalah satu. Kita laskar surgawi, penuh iman asa kasih. Dalam segala peperangan, Tuhanlah yang menang. Pasangan untuk Kristus, bersatu oleh Roh Kudus, menggarami hidup manusia, menerangi gelap. Pasangan untuk Kristus, bina iman persaudaraan, menyebarkan sabda Tuhan pada bangsa dan dunia. Pasangan untuk Kristus, pasangan untuk Kristus, pasangan untuk Kristus. Terima kasih Brother Kantas dan Sister Mita. Nah, saya akan perkenalkan untuk speaker untuk financial stewardship ini. Sebentar. Nah, ini kok malah ada foto saya di sini ya. Ini foto keluarga kami, dan sister. Jadi ya, ini yang paling cantik nih yang akan bawakan financial stewardship. Nah, ini anak saya yang kecil, Farel. Nah, ini yang besar, Petrus kanan. Nah, ini profil dari Sister Maria, namanya Maria Christina, suaminya saya sendiri. Anak kami ada 2, Patricia dan Farel. Kami tinggal di sektor 1B Gading Serpong. Nah, seperti CLP kami lulus di tahun 2010, sama seperti Brother Willy, satu angkatan. Dan saya juga baru tahu ternyata Brother Willy satu alma mater sama Sister Maria. Aktivitas di gereja, kami umat paroki Laurentius, paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius, anggota dari SKK Santo Laurentius. Nah, untuk aktivitas di CFC, ya, kami berdua sebagai chapter leader di LEM, dan sebagai Maria juga double sebagai bendahara di chapter LEM ini. Dan ini kok masih ada website koordinator, maaf nih. Ini sudah Bro Budi Sisdona, ya, belum direvisi, maaf. Oke. Silahkan Sister Maria untuk membawakan financial stewardship. Oke, saya share screen dulu.
Oke, selamat sore, brothers dan sisters semua. Saya akan membawakan mengenai financial stewardship atau pengelolaan keuangan. Biasanya waktu kita aktivitas di offline, financial stewardship ini dibawakan dalam 2 sesi. Nah, ini saya coba bawakan dalam 1 sesi. Jadi nanti mohon maaf kalau waktunya rada molor dikit ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri kita ingin agar semua dimensi kehidupan kita termasuk. Sorry sis, tolong di-unmute. Sister Maria, tolong di-unmute. Sorry tadi kepencet. Sorry, ke unmute ya. Saya ulangi ya. Tuhan kita Yesus Kristus ingin agar semua dimensi kehidupan kita, termasuk keuangan kita, itu selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, tadi kan Bro Willy juga sudah memberikan mengenai cara hidup Kristen yang khas. Nah, ini juga termasuk mengenai pandangan kita terhadap harta, kekayaan, uang, dan serta pengelolaannya. Nah, ada 4 prinsip dasar ya, prinsip dasar keuangan Kristiani. Kalau brothers and sister perhatikan, ini di bawah ada Alkitab khusus edisi finansial. Jadi lembaga Alkitab Indonesia pun juga sekarang sudah menerbitkan Alkitab khusus edisi finansial, di mana kalau brother sister bisa lihat nanti untuk yang mengenai ayat-ayat mengenai keuangan, mereka sudah di-highlight. Prinsip dasar keuangan yang pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah semua itu adalah milik Tuhan. Bisa kita temukan di Mazmur 24 ayat 1. Silakan brothers and sister bisa kita baca sama-sama ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Lalu di Hagai 2 ayat 9. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi kita sebagai orang Kristiani, kita meyakini bahwa Allah menciptakan semuanya. Menciptakan bumi, menciptakan isinya, bahkan menciptakan kita juga. Dan semuanya itu adalah milik Allah sebagai Sang Pencipta. Nah, dengan demikian, maka bagaimana harusnya kita menjadi apa kita sebagai manusia ini? Nah, kita menjadi pengelola. Jadi kita hanyalah pengelola saja. Nah, bisa kita temukan di Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, jadi di sini kita bukan sebagai tuan dari kekayaan kita, tapi kita sebagai pengelola, bukan sebagai tuan dari bumi, tuan dari isi dan segala isinya, tapi kita sebagai pengelola. Karena apa? Tuhan sudah mempercayakan kepada kita. Nah, karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kita sebagai pengelola, maka kita harus bijaksana dalam mengelola, dalam memanfaatkan bumi dan segala isinya ini. Prinsip yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, Allah lah sang pemberi kekayaan. Nah, di Amsal 10 ayat 22 kita bisa baca bareng-bareng. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Lalu di Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Nah, jadi kalau kita bisa refleksikan untuk kita sendiri ya, brothers and sisters, saat kita lulus kuliah, lalu kita mencari pekerjaan ataupun juga kita berusaha, kemudian juga dari hasil pekerjaan berusaha kita membeli barang, membeli rumah, ini itu. Nah, itu semua perlu kita sadari bahwa Allah lah yang memberi kekayaan untuk kita, untuk sampai kita saat ini ada pekerjaan kita, pendidikan kita, kesempatan kita untuk berusaha, keberuntungan kita di dalam bisnis. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah berkat dari Allah. Nah, berkat dari Allah ini maka harus kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memperluas kerajaannya. Ada di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Jadi di sini kita tidak boleh menggunakan harta kita untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita harus menggunakannya untuk melayani Tuhan, Sang Pemberi kekayaan. Nah, untuk bisa kita refleksikan juga sekarang. Saat ini sebenarnya siapakah yang mengatur hidup kita? Apakah Tuhan atau uang? Nah, uang, seks, kekayaan, reputasi itu merupakan unsur kuat yang dapat mengatur hidup kita. Nah, kalau itu terjadi, justru kita yang diatur oleh Tuhan, uang. Nah, maka Allah itu bukan menjadi pusat hidup kita lagi. Yang menjadi pusat hidup kita uang, karena uang yang sudah mengatur hidup kita. Nah, di dalam Matius 6 ayat 24 juga dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Nah, lalu juga Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus juga memperingatkan kepada kita agar kita tidak mencintai uang. Karena apa? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, kalau begitu bagaimana kita bersikap benar terhadap harta sebagai seorang Kristiani? Dalam Lukas 12 ayat 15, kita bisa baca bareng-bareng ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Ini adalah perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yesus sendiri menunjukkan kepada kita sikap yang benar terhadap harta. Kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu waspada terhadap ketamakan kita. Nah, jangan sampai kita jadi tamak karena saat kita mempunyai harta yang banyak, yang berlimpah-limpah, kita jadi lupa terhadap Tuhan. Justru kita menjadi, ya itu balik lagi, cinta kepada harta kita sendiri dan melupakan Tuhan. Nah, di sini Yesus sendiri memberikan perumpamaan ya tentang orang kaya yang bodoh. Bisa kita baca di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ya.
secara singkat Yesus menceritakan ada seorang kaya yang mempunyai panenan melimpah. Lalu hasil panenan ini tidak muat lumbungnya. Nah, orang kaya ini kemudian membangun lumbung yang lebih besar untuk menyimpan kekayaannya ini. Kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwa, silakan engkau beristirahat, makan dan minumlah. Nah, ada padamu ada banyak barang yang untuk tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Nah, kemudian firman Tuhan tapi kepada orang ini, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah orang ini mengumpulkan hartanya bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak kaya sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi bagaimanakah ajaran tentang uang sendiri menurut kitab suci? Kita harus percaya bahwa Allah menyediakan. Dalam Ibrani 13 ayat 5 disebutkan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi diingatkan kembali bahwa kita harus percaya Allah selalu akan menyediakan. Jadi jangan malah kita menjadi hamba Tuhan. Kenapa kita harus percaya bahwa Allah selalu menyediakan? Karena apa? Kita dalam iman kita percaya bahwa kita ini anak-anak Allah kan. Nah, kalau kita anak-anak Allah, kita pasti percaya bahwa Allah Bapa pasti akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sama seperti kita saat ini berkeluarga, kita pasti akan berusaha menyediakan segala sesuatu yang anak-anak kita butuhkan supaya anak-anak kita tidak berkekurangan. Nah, tentu saja dengan hal ini, karena kita pun juga sebagai anak-anak Allah, maka Allah Bapa pasti akan menyediakan sesuatu yang kita butuhkan. Caranya bagaimana? Nah, banyak cara yang entah kita sadari atau kita tidak sadari, tetapi Allah bisa memberikan, menyediakan yang kita butuhkan dengan menolong kita menemukan pekerjaan yang tepat atau menemukan mata pencarian, entah dengan bisnis kita saat ini, ataupun saat kita kesusahan, lewat doa kita pasti ada saja orang atau saudara-saudara kita yang menolong kita untuk membantu kita keluar dari kesusahan. Nah, kita harus selalu percaya bahwa Allah lah selalu yang menyediakan, yang selalu menyediakan kebutuhan yang kita butuhkan dengan berbagai cara itu. Nah, di sini di Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Bisa kita baca bareng-bareng ya di screen. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, jadi, meskipun kita percaya Allah itu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, nah, tapi kita bukan tergantung kita percaya aja tanpa usaha apapun. Kita tetap harus berusaha. Usahanya apa?
Carilah kerajaannya dulu, maka akan ditambahkan semuanya padamu. Nah, salah satu cara untuk kita mencari kerajaan Allah ini adalah tanggung jawab kita untuk bekerja. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. 1 Timotius 5 ayat 8 juga nih. Tetapi jika seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi inilah tanggung jawab kita. Jadi bukan hanya semata-mata percaya pada Allah, bukan semata-mata percaya Allah pasti memberikan pada kita pasti, tapi kita tidak berbuat apapun supaya untuk agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita cuma pasrah, hanya berdoa. Nah, tapi kita tidak bekerja. Nah, itu semua ada sia-sia. Malah di 1 Timotius ya disebutkan orang itu malah murtad, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Karena apa? Tidak mempunyai tanggung jawab untuk bekerja ini. Nah, Santo Paulus sendiri juga sebenarnya banyak ya santo-santa yang kita kenal di dalam gereja Katolik. Mereka sebenarnya mempunyai bukan banyak, mereka adalah pekerja. Salah satunya kita kenal adalah Santo Paulus. Santo Paulus sendiri dia memberi contoh, dia bekerja sebagai pembuat tenda ya. Jadi Santo Paulus justru dia tidak mengandalkan seperti apa pemberian dari para jemaatnya, tapi justru dia bekerja. Nah, untuk bekerja sebagai pembuat tenda untuk menghidupi dirinya, juga untuk agar dia maksudnya menjadi teladan bagi pengikutnya. Nah, ini di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan. Santo Paulus mengatakan bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi yang ideal apa? Yang ideal adalah kita berkecukupan dan berkelimpahan. Wah, maksudnya apa nih berkecukupan dan berkelimpahan? Jadi kita cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, cukup untuk memberikan yang menjadi hak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi di sisi lain kita juga berkelimpahan karena apa? Dengan berkelimpahan kita malah lebih dari cukup untuk dapat menolong sesama dan juga untuk melanjutkan karya Allah. Ya. Itulah makanya kita harus memberi dengan penuh sukacita. Contoh yang paling konkret adalah Mother Teresa. Mother Teresa, semua orang di dunia ini pasti mengenal siapa Mother Teresa, baik yang Katolik maupun non-Katolik ya. Dan beliau ini menjadi sosok idola, bukan hanya bagi orang Katolik, bahkan dari non-Katolik pun juga banyak yang mengidolakan Mother Teresa ini. Salah satunya Mother Teresa bilang, everyone can do something. Semua orang sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Dan Mother Teresa juga pernah mengatakan, jadi quote ya, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia.
Jadikanlah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Jadi ini bukan semata-mata tentang uang saja. Oke. Hendaklah kalau kita memberikan bantuan, misalnya dengan orang lain, tapi kita hanya memberi, tapi ekspresi kita cemberut atau tanpa ekspresi, tentu saja malah akan lebih bermakna jika kita memberikan dengan penuh sukacita. Karena dengan penuh sukacita, kalau ekspresi kita cemberut atau nggak ada ekspresi, kayaknya ini memberinya setengah-setengah, apa nggak ada sukacita gitu kan, udah kelihatan ya dari ekspresi. Tapi kalau wajah kita juga penuh senyuman, nah tentu saja ini akan terpancar bahwa kita memang memberikan dengan penuh sukacita. Kita baca bareng-bareng ya, di 1 Korintus 4:2 ayat 9, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi kalau kita memberi? Jadi ada ada 3 hal yang terjadi dalam diri kita kalau kita memberi. Ya, kita mengalahkan rasa khawatir. Karena apa? Balik lagi ya, kita memberi karena kita merasa kita berkelimpahan, makanya kita mau memberikan kepada orang lain. Ya, kekhawatiran kita hilang. Ya. Rasa takut kekurangan kita akan kita dapat kalahkan. Lalu rasa serakah, ketamakan, kikir pelit, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ini kita kalahkan dalam diri kita. Karena apa? Saat kita memberi, kita sudah memberi dengan penuh sukacita. Oke, berikutnya. Oh, sorry. Nah, sekarang siapa sih sebenarnya yang harus memberi? Siapa saja yang harus memberi? Ini kalau teman-teman ada Alkitab bisa dibuka. Nah, di dalam saya bacakan saja ya, biar cepat. Dalam 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 12. Nah, maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaknya pelaksanaannya sebagaimana sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, jadi sebenarnya apa? Semua bisa memberi. Tidak peduli mereka kaya atau miskin. Nah, mereka bisa memberi. Nah, ingat cerita mengenai janda miskin. Selanjutnya kita bisa buka lagi, lanjut ke ayat berikutnya, 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan kembali. Silakan brothers dan sisters juga membuka Alkitabnya. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaknya sekarang ini ada kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan
kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi banyak orang takut untuk bermurah hati ya. Nah, karena apa? Takut itu tadi kekurangan. Nah, di sini disebut di dalam 2 Korintus ini justru ditekankan bahwa sebenarnya kita memberi ini sebenarnya adalah memberi untuk mencukupkan kekurangan orang-orang yang kita beri. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Bisa dibuka kembali di Lukas 12 ayat 32 sampai 34. Nah, ayat ini adalah mengenai kekayaan dunia versus kekayaan surgawi. Saya bacakan, silakan brothers dan sisters juga bisa melihat ke masing-masing Alkitab. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Oke. Nah, kemudian yang slide berikutnya. Nah, di sini di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dalam Yakobus 1 ayat 27 juga, ibadat yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, maka segala bangsa akan menyebutmu berbahagia. Nah, mengenai persepuluhan ini ya, sebenarnya saya coba bawakan ya secara singkat. Persepuluhan ini sebenarnya merupakan penghasilan seseorang yang disisihkan untuk diberikan kepada pihak lain. Nah, jadi persepuluhan ini sejak zaman dahulu itu merupakan praktek yang lazim, yang umum. Nah, dan tidak terbatas di kalangan orang Israel aja. Nah, kenapa persepuluhan? 10 itu melambangkan totalitas sebenarnya, melambangkan keutuhan. Nah, jadi keseluruhan jiwa dan raga orang yang memberikan persepuluhan ini. Nah, di umat Yahudi, umat Israel menerapkan persepuluhan ini, mereka sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Allah yang sudah memberikan panen, yang sudah memberikan rejeki. Mereka ungkapkan rasa syukur ini dalam bentuk persepuluhan. Nah, persepuluhan di sini dulu itu bukan persepuluhan dalam arti uang, adalah persepuluhan berupa sepersepuluh dari harta yang mereka dapatkan atau hasil yang mereka dapatkan. Jadi bisa berupa panen mereka, ternak mereka, atau apapun, bahkan juga dalam bentuk uang juga.
Kemudian dalam perjanjian baru sendiri, kalau kita perhatikan, jarang sekali ya ada kata-kata persepuluhan di dalam perjanjian baru. Nah, kenapa demikian? Yesus, kalau kita ada yang ada malah Yesus sendiri mengkritik ya orang Farisi yang menekankan pentingnya persepuluhan dibandingkan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Nah, ingat ya tentang cerita janda miskin itu ya. Nah, Yesus sendiri, apakah Yesus menolak persepuluhan? Enggak. Yesus tidak menolak, tapi juga tidak melarang persepuluhan. Hanya saja Yesus sendiri mau sebenarnya memperkenalkan semangat baru dari persepuluhan ini, yaitu apa? Ketulusan dan kemurahan hati yang tanpa batas untuk berbagi. Jadi bukan semata-mata kita setelah melakukan persepuluhan itu hanya sebagai alat kesombongan yang supaya orang-orang lihat, oh ingat ya cerita janda yang miskin itu ya, orang Farisi ini sudah memasukkan uang banyak ya, kedengeran semua orang tahu. Tapi justru Yesus mau menekankan bahwa semangat dasar sebenarnya dalam saat kita memberikan persepuluhan ini adalah merupakan persembahan kita. Kita mempersembahkan dengan segenap jiwa dan raga kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita hasil yang dapat kita nikmati. Maka kenapa sih kalau di Katolik sendiri juga kita tidak pernah menemukan penekanan ya harus memberikan persepuluhan. Enggak, yang ada mungkin di gereja sebelah ya. Tapi kenapa tidak ditekankan itu? Karena apa? Nah, bagi kita, terutama orang Katolik, yaitu balik lagi. Yang ditekankan adalah semangat, ketulusan, kemurahan hati kita yang tanpa batas untuk berbagi. Nah, jadi perpuluhan ini bukan untuk mengincar mengincar supaya Tuhan memberikan rezeki. Jadi Tuhan, saya sudah melakukan persepuluhan. Nah, kita menyandera Tuhan, kita bilang, Tuhan saya sudah melakukan persepuluhan, tolong dong. Ayo dong Tuhan, balikin lagi, berlipat-lipat kepada kita. Nanti kita akan berikan kembali persepuluhannya kepada Tuhan. Enggak gitu. Nah, dalam Katolik, justru kita semangat yang kita hadirkan dalam persepuluhan ini adalah bisa kita menjadi acuannya Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Oleh karena itu, kalau brothers and sisters juga perhatikan, sekarang Katolik ini apa sih wujud nyatanya di masyarakat? Banyak bukan sekolah, rumah sakit, yang memang kita bangun untuk kita bagikan kepada sesama kita. Itu banyak sekali ya, bisa kita temukan sekolah Katolik, rumah sakit Katolik. Karena apa? Semangat ini, semangat ketulusan dan kemurahhatian yang tanpa batas dalam berbagi. Sehingga apa? Kalau kita mau hitung-hitung secara kalkulator, berapa uang yang kita berikan untuk persepuluhan ini? Malah lebih. Bukan hanya 1/10 dari penghasilan kita, mungkin berkali-kali lipat dari persepuluhan yang sudah kita harusnya berikan kepada Tuhan. Tetapi apa? Kita tidak menghitung itu karena apa? Kita tulus dan murah hati untuk memberikan kepada sesama kita. Karena balik lagi, untuk apa? Semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya, ya masih kesimpulannya di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan
ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, wah kecepatan. Aku keluar dulu ya. Ya. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya kita mengelola keuangan kita, terutama sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristen. Kita mengelola keuangan kita dengan murah hati, dengan tulus, ikhlas. Dan apa yang kita persembahkan untuk Tuhan bukan semata-mata hanya harta kita, tapi justru kita semua kekayaan yang kita dapatkan kita persembahkan untuk Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita menyediakan waktu, time. Kemudian juga saat kita untuk bagi brothers and sisters yang mempunyai talenta, entah menyanyi, ataupun sekarang kan multimedia, karena kita WFH, pandemi, justru multimedia ini banyak yang berperan aktif ya. Nah, talenta, justru talenta yang kita perlukan juga. Kita juga bisa memberikan talenta kita dalam bidang multimedia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga terlebih juga untuk harta kita. Dan untuk 3T ya, ini ya disebutnya 3T. Nanti di household masing-masing biasanya ada satu topik khusus untuk 3T ini. Oke, brothers and sisters, untuk materi pengelolaan keuangan secara Kristiani akan saya lanjutkan ke sekarang bagaimana sih pengelolaan keuangannya sendiri di Couples for Christ. Nah, karena apa? Kita sebagai suatu komunitas tentu saja untuk bisa dapat berjalan pasti perlu uang ya. Nah, sekarang kita bedah sebenarnya bagaimana pengelolaan keuangan di dalam komunitas kita ini. Nah, dengan segudang kegiatan yang ada, kalau brothers and sisters lihat di sini. Ini di sini ada acara saat offline kita banyak acara, ini acara CLP seingat saya ini. Lalu juga ini juga di sini yang baju-baju merah ini waktu anniversary. Lalu di bawah ini juga waktu acara untuk Youth for Christ, Youth Camp ini kalau nggak salah. Nah, sekarang bagaimana untuk pengadaan dananya sendiri untuk memfasilitasi acara-acara ini? Di CFC ada 3 sumber dana, yaitu yang pertama One Fund System. Ini merupakan kontribusi member, digunakan untuk melaksanakan misi dan evangelisasi di dalam Couples for Christ. Yang kedua adalah sumbangan dari anggota. Nah, ini untuk melaksanakan kegiatan conference, anniversary, Thanksgiving, penggalangan dana. Nah, ini anggota-anggota seringkali memberikan sumbangan. Kemudian yang ketiga donatur. Nah, donatur ini dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan sosial. Nah, CFC mempunyai satu gerakan, yaitu gerakan angkat citra orang papa. Karena apa? Kita misi kita kan untuk gereja keluarga, untuk pelayanan di gereja keluarga dan di gereja kaum papa. Nah, di gereja kaum papa inilah kita ada di dalam angkop. Nah, saya bahas dulu mengenai angkop. Nah, angkop ini adalah gerakan seluruh CFC yang ada di dunia. Jadi dimanapun CFC ada, di negara manapun CFC ada, pasti ada yang namanya angkop. Nah,
Angkop ini kebetulan di Indonesia kan pas banget ya angka citra orang Papua, pas banget. Nah, sekarang kita di Indonesia sendiri untuk gerakan angkop ini, bagaimana kita mengumpulkan dananya. Dan ada satu acara tahunan yang namanya Global Walk. Nah, ini ya, Global Walk. Itu setiap tahun pasti ada, dan setiap chapter pasti kebagian jadi PIC. Nah, nanti di tahun ini akan ada di bulan November 2021. Acara angkop ini terbuka, Global Walk ini terbuka untuk non-CFC. Karena apa? Karena kita fundraising untuk mereka yang membutuhkan dari sisi pendidikan. Jadi biasanya justru kita dari CFC akan mengerahkan seluruh member-member kita untuk apa istilahnya, menjual tiket, sebenarnya bukan menjual ya, mencari siapa orang-orang di luar non-CFC, di luar CFC untuk ikut berpartisipasi dalam Global Walk ini. Acaranya seru, seharian tuh, karena dari pagi biasanya jam 6 sudah mulai, panitia boleh dibilang ya jam 3 udah mesti standby, jam 2, jam 3. Nah, ini seru banget sih. Nah, cuma memang karena pandemi ini, apakah stop? Enggak, tetap dilanjutkan, tapi dalam bentuk virtual dan enggak kalah serunya juga. Nah, lalu untuk Global Walk ini hasil donasi tiket Global Walk ini dikemanakan? Nah, waktu dulu sebelum kita mempunyai sekolah ini, donasi ini kita salurkan dalam bentuk beasiswa. Kita ke keuskupan terutama di Indonesia bagian timur, kita salurkan donasi untuk beasiswa. Nah, hanya saja waktu tahun 2005 ya, kalau nggak salah ya 2005. Nah, saat beberapa member CFC menghadap ke Bapak Uskup Larantuka, Monsinyur Frans Kopong, beliau minta bukan dalam bentuk dana, tapi dalam bentuk sekolah. Waduh, pusing tuh langsung yang ditodong bentuk sekolah, karena bentuk dana oke, gampang ya, bentuk sekolah aduh susahnya nggak kebayang. Nah, hanya saja memang ini karya Roh Kudus juga. Akhirnya kita dapat membangun sekolah di atas lahan 4 hektar. Lahan ini adalah kepunyaan dari Monsinyur. Kemudian kita carikan dana. Ini dari hasil Global Walk beberapa tahun. Cukup lama juga. Dan ini memang suatu karya Roh Kudus karena apa? Kita tidak didukung sama sekali oleh konglomerat loh. Kita benar-benar cari dana door to door dan lewat Global Walk ini. Nah, untuk sekarang kita sudah lengkap, masuk tahun ajaran sudah lengkap ya, siswanya sudah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK. Ini SMK-nya adalah SMK pariwisata karena dulu Monsinyur memang minta untuk SMK pariwisata untuk supaya agak pariwisata di Larantuka juga kedepannya bisa, dengan harapan pariwisata di Larantuka tuh kedepannya bisa lebih berkembang karena memang alam Indonesia Timur potensial banget ya untuk pariwisata, terutama pariwisata dari wisatawan mancanegara ini memang bagus banget sih alam Indonesia Timur nih. Nah, makanya dulu kita membangunnya SMK Angkop ini adalah sekolah kejuruan untuk pariwisata. Nah, sampai sekarang kita tetap adakan Global Walk dan tetap kita kumpulkan dana karena apa? Untuk siswa ini sekarang kita ada siswa sejumlah kalau nggak salah 250-an siswa ya, dan kita memang mereka
tetap kita tarik uang sekolah, tapi karena sistem kita ini adalah dormitory. Nah, di mana dormitory ini juga kosnya besar sekali. Kemudian juga mereka kan juga dari siswa ini juga 90% ini datang dari keluarga petani, nelayan, sehingga tetap kita harus mencari dana untuk agar sekolah ini tetap berkelanjutan dan siswa-siswa tetap dapat menikmati pendidikan mereka. Oke, nah berikutnya sumbangan anggota. Nah, sumbangan anggota ini adalah sumbangan setiap anggota per individu. Biasanya ini dikoordinir di chapter, di level chapter. Lalu sumbangan ini untuk apa aja sih? Nah, di chapter LEM ini kita untuk yang saat ini kita sudah rutin adalah ada Bible learning dengan Pater Robbie Wawor. Walaupun pandemi masih tetap berlanjut dengan virtual, dan ya setiap kali ada invitation kan ya silakan untuk partisipasi. Nah, partisipasinya itu juga akan bukan masuk ke CFC, tapi CFC hanya sebagai sarana agar hasil pengumpulannya kita kembalikan lagi ke Pater Robbie. Nah, Pater Robbie ini hasil pengumpulannya juga untuk misi dia, terutama kalau Fransiskan ini kan untuk pemeliharaan situs-situs gereja-gereja Katolik yang ada di Yerusalem ya. Jadi secara tidak langsung kita lewat sumbangan saat mengikuti Bible Learning ini kita sudah berpartisipasi untuk pemeliharaan situs-situs ini. Gitu. Lalu waktu pandemi tahun lalu juga pernah kita memberikan bantuan sembako untuk keluarga-keluarga CFC di chapter LEM. Nah, ini kita kumpulkan sumbangan dari masing-masing anggota. Lalu juga ini tahun ini atau tahun kemarin ya saya lupa. Kita juga coba kumpulkan donasi untuk pembangunan gereja Santa Maria Benteng Gading. Karena apa? Karena kita kan yang CFC chapter LEM ini memang ada di 3 paroki, salah satunya paroki Laurentius, dan kita berinisiatif untuk dari CFC sebagai masuk di kategorial di gereja Santo Laurentius ini, kita mau berpartisipasi untuk pembangunan gereja ini. Dan kita puji Tuhan berhasil mengumpulkan donasi untuk pembangunan ini untuk ruang altar, untuk kafling, altar dan adorasi. Nah, lalu juga ini dulu waktu bencana alam banjir di Nusa Tenggara Timur ya, ini kita buka langsung dompet untuk membantu saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dan yang saya nggak nyangka ini broadcastingnya sampai keluar dari chapter, bahkan keluar dari pulau. Ada yang tiba-tiba dari Medan, dari Kalimantan, wah bingung ya. Dan juga puji Tuhan loh, nggak nyangka jumlah sumbangannya baik dari CFC, member CFC sendiri maupun dari di luar non CFC terkumpul 154 juta. Dan ini langsung kita salurkan kembali. Kemarin kita salurkan ke Wakil Bupati Lembata, lalu juga ke Tarekat CMF dan ke Tarekat Putri Renha Rosari. Dan memang cukup dirasakan bagi teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, karena apa?
kita bergerak cepat dan kita langsung memberikan dalam bentuk uang sehingga mereka di sana juga bisa langsung belikan untuk keperluan mereka dalam bentuk sembako. Dan terutama juga Bu Risma cukup terbantu karena ternyata Bu Risma saat ke sana bantuan dia belum datang. Jadi yang dipakai bantuan CFC sebagai simbolisnya. Gitu. Oke. Nah, lanjut ke One Fund. Sebenarnya One Fund ini apa sih? One Fund ini digunakan untuk mendukung misi dan evangelisasi dalam melaksanakan karya Allah melalui program CLP di berbagai area. Lalu untuk mendukung program lanjutan mission melalui formasi pastoral untuk pengembangan area misi, dan untuk mendukung prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan misi dan pastoral atau yang disebut mission support. Nah, untuk pembiayaan misi dan evangelisasi ini, nah, apa yang biaya yang kita biayai? Kita membiayai transportasi perjalanan, baik untuk misionaris full-time worker ataupun misionaris awam ataupun elders maupun volunteer. Dan kita untuk pembiayaan operational mission support ini apa sih? Ini kita untuk membayar salary dan allowance mereka full-time worker, sewa kantor, perlengkapan administrasi seperti starter kit atau berkas-berkas peserta CLP ini terutama mungkin untuk peserta CLP yang saat kita membuka mission di luar Jakarta. Karena kalau untuk di Jakarta, di Jabotabek, untuk perlengkapan administrasi peserta CLP ini sudah di pembiayaannya berasal dari chapter. Lalu juga untuk kesekretariatan untuk mendukung kegiatan CFC nasional. Nah, kalau brothers and sisters ke Filipina, di Manila sana ini kantor CFC ada khusus sendiri, seperti ini. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, kantor pusat CFC di Indonesia sendiri, ini untuk sewa kantor kita gratis. Karena pakai ruko Sister Swaning. Tapi kita tetap perlu untuk membayar listrik, telepon, wifi, ATK, alat kebersihan kantor, dan ada website. Lalu, nah ini yang tadi CLP kit-nya ini, CLP kit untuk di luar area Jabotabek biasanya, karena mereka tetap perlu disupport untuk ini. Nah, lalu untuk bahan bacaan buku, percetakan majalah penuai, kegiatan CFC dan Family Ministry, lalu untuk support ke CFC provinsi. Nah, tadi untuk biaya remunerasi dan fasilitas dari full-time worker, ini meliputi apa aja sih sebenarnya? Meliputi gajinya itu UMR, lalu mereka ada uang transport juga jika memang perlu untuk ditugaskan ke luar area. Uang makan dan uang transport sama ini untuk keluar area. Pulsa HP, lalu ada medical insurance dengan memakai BPJS, medical reimbursement jika tidak tercover di BPJS, dan ada Christmas gift untuk 1 bulan. Nah, brothers and sisters, sebenarnya siapa sih full-time worker-nya nih? Apalagi kita kan sekarang online ya, jarang sekali untuk acara-acara kita. Biasa kalau offline pasti mereka ini suka nongol, pasti nongol salah satu. Nah, kalau sekarang, nah ini brothers and sisters bisa silakan lihat wajah-wajah full-time workers kita. Jadi kalau nanti suatu saat kita sudah mulai offline lagi, nah, brothers and sisters bisa mengenali. Nah, untuk sekarang full-time workers kita ada 6 ya.
full-time pastoral worker. Nah, di untuk SFC ada Sister Ona, YFC Brother Vincent, dan tim Allen. KFC ada Sister Fanny. Untuk CFC sendiri ada 2, Brother Ansel dan Brother Nico. Nah, lalu untuk mission volunteer, ini untuk provinsi, ada Brother Kun Hartono, Brother Danang, dan Brother Sridadi. Dan untuk full-time worker yang di office, ada 3, ada Sister Elia, Sister Maria Paulina, Sister Grace ini. Nah, kapan untuk bagi para member untuk mulai pemberian kontribusi ini? Nah, pemberian kontribusi ini dimulai setelah pengajaran financial stewardship tadi. Nah, yang memang harus ya secara bulanan. Nah, dalam amplop coklat. Nah, sebenarnya amplop, kenapa dibilang amplop coklat? Karena dari dulu tuh memang amplop berbentuknya amplop coklat yang dibagikan oleh household leader ke semua anggota saat household dilakukan. Kemudian para anggota memberikan kembali amplop coklat itu ke household leader. Nah, ini bentuknya. Makanya disebutnya amplop coklat. Nah, setiap anggota diberikan amplop coklat jangka waktu 1 tahun. Di sini sebenarnya ada nama, household, chapter, lalu ini bulannya. Setiap anggota memasukkan kontribusi dalam amplop ini. Setiap bulan menyerahkan household head. Dan untuk di household head, untuk menyerahkan kembali kepada bendahara atau chapter head. Nah, untuk sekarang, ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu sepertinya, kalau nggak salah. Saat saya mulai ditunjuk jadi bendahara, aduh, dan susah juga untuk mengumpulkan amplop coklat ini. Lebih baik saya bilang ditransfer aja. Nah, jadi ditransfer langsung ke saya, dan saya akan memberikan tanda terima. Jadi kalau dulu tanda terimanya adalah seperti ini ya. Sekarang kalau di lem sih tanda terimanya dalam bentuk ini PDF ini. Nah, nasional malah kata Bro Anton. Nasional juga udah ikutan pakai ini. Oh ya, tentang amplop coklat sendiri pun juga, nah ini yang perlu ditekankan, yang hanya boleh melihat isi amplop hanya bendahara dan chapter head. Jadi sejak dulu itu waktu anggota menyerahkan ke household leader pun tidak boleh melihat isi amplop coklatnya berapa, itu enggak. Jadi yang hanya bisa melihat isi amplop coklat ini adalah bendahara dan chapter head saja. Kenapa demikian? Karena apa? Karena ini kita tadi prinsip pemberian kontribusi. Dalam CFC bukan masalah berapa jumlah rupiah. Karena apa? Kalau urusan rupiah, urusan ini antara kita sendirilah sama Tuhan aja. Dalam kontribusi ini yang kita tekankan adalah kerelaan. Nah, kerelaan apakah kita mau turut andil? Apakah kita mempunyai sense of belonging terhadap komunitas kita, Couples for Christ ini? Terutama saat pelaksanaan komunitas ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama untuk tugas misi dan evangelisasi. Nah, jadi kita lihat kerelaannya. Jadi bukan masalah jumlah, tapi masalah kerelaan kita dalam berbagi. Apakah kita mau tulus, murah hati dalam ikut membantu karya komunitas CFC kita ini. Nah,
Dan prinsip pemberian kontribusi ini juga merupakan proses belajar juga untuk berdisiplin secara kontinu agar kita kita komit dalam memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, karena apa? Semuanya ini kita kembalikan, apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan tadi, kita berikan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Oke, demikian sebagai penutup, kita bisa baca bareng-bareng yuk di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, terima kasih, brothers and sisters. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Sister Marian telah membawakan tentang financial stewardship. Cukup panjang ya. Nah, seperti yang biasanya sering terjadi dan selalu terjadi. Jadi setiap kali kita membawakan suatu acara, itu biasanya nggak jauh, itu pasti ada tercantum di entah itu bacaan pertama atau Injil, mungkin ayat pengantar Injil, dan sama seperti hari ini. Jadi kalau kita baca bacaan pertama hari ini, kan sister yang lainnya sudah ada yang baca ya, mungkin bacaan hari ini, itu kan diambil dari Ulangan 6 ayat Ulangan 6 ayat ayat berapa nih? Ulangan 6 ayat 4 sampai 13. Nah, itu kalau kita lihat, itu untuk financial stewardship itu ada di ayat 12. Saya baca sebentar. Maka berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakanmu. Jadi kita diingatkan kembali melalui bacaan hari ini bahwa Tuhan sudah memberi bagi kita karunia, baik itu talenta, harta, maupun juga waktu. Dan adalah kewajiban kita untuk mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bentuknya bisa macam-macam, bisa melalui kolekte di gereja, atau lewat mungkin sumbangan donasi-donasi kita, mungkin untuk ke panti asuhan atau apapun, dan juga melalui komunitas kita di CFC. Itu. Nah, itu ya. Jadi ya yang Tuhan minta dari kita itu bukan cuma masalah harta, tapi juga kita bisa menggunakannya dengan waktu dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, terima kasih Brother Sister. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan lagu refleksi dari Brother Kantas. Silakan Brother Kantas dan Sister Mita. Oke, terima kasih Brother Anton. Mari kita nyanyikan lagu refleksi Brother and Sisters. Oke. Jadikan aku pendamai, bila ada benci bawa kasih, penghinaan aku bawa maaf, kebimbangan bawa iman. Jadikan aku pendamai, rasa cemas bawa pengharapan, kegelapan aku bawa terang, kesedihan jadi riang. Tuhan, semoga aku mampu menghibur daripada
cinta. Jadikan aku pendamai. Bila ada benci bawa kasih, penghinaan aku bawa maaf, kebimbangan bawa iman. Jadikan aku pendamai, rasa cemas bawa pengharapan, kegelapan aku bawa terang, kesedihan jadi riang. Ya Tuhan, semoga aku mampu menghibur daripada dihibur, jadi mengerti dan memahami, mencinta daripada dicinta. Jadikan aku pendamai. Terima kasih Brother Kantos dan Sister Mita. Nah, kita sudah sampai di akhir acara untuk Covenant Orientation dan Financial Fellowship di hari ini. Sebentar saya akan umumkan sekali lagi untuk CLP di Pamulang. Jadi kita bisa mengajak para saudara kita, teman-teman kita, mungkin partner kerja kita untuk dapat mengikuti CLP di yang diadakan di Pamulang. Ya karena sekarang sistemnya online, jadi ya bisa dari mana aja kan, karena kita juga mengadakannya melalui media Zoom. Dan CLP di Pamulang ini diadakan sama, karena sekarang ini metodenya adalah 8 kali. Jadi kalau mungkin di bulan Februari, Maret kemarin, Brother Sister mengikutinya 8 kali, seminggu 2 kali, Rabu dan Sabtu. Nah, untuk yang diadakan di chapter kita ini, tapi akan diadakan di hari Sabtu, hanya hari Sabtu. Jadi 8 kali Sabtu dari 18 September sampai 6 November. Nah, CLP ini diadakan kerjasama antara chapter kita, khususnya unit Pamulang, dengan chapter Karawaci. Jadi kalau chapter Karawaci itu Gereja Santo Agustinus, dan didukung ya, juga oleh sesi kerasulan keluarga dari masing-masing kedua paroki tersebut. Nah, untuk CLP ini kebetulan ada 2 romo dari masing-masing paroki yang bisa ikut membawakan talk. Jadi untuk romo pastor kepala paroki Pamulang itu Pastor Amirullah, dan juga pastor rekanan dari Paroki Karawaci, yaitu Pastor Antonius Budiman. Jadi mereka berdua akan membawakan talk bersama para leader CFC yang lain. Oke, Brother Sister bisa ajak para saudara atau teman-teman atau partner kerjanya semua untuk dapat mengikuti CLP di Pamulang ini. Nah, sama seperti biasa untuk CLP ini tidak ada pungut iuran, tidak dipungut biaya. Nah, semuanya adalah pembiayaan dilakukan dari chapter masing-masing. Oke, terima kasih Brother Sister. Sebelum Brother kita Anton, ya, bisa tambahan Brother Anton. Ya, teman-teman ya, brothers and sisters, CLP training. Jadi kita tuh kan mau mengadakan CLP-nya itu tanggal 18 September mulainya hari Sabtu, terus setiap Sabtu sampai dengan tanggal 6 November ya pukul 7 malam. Tapi sebelum itu kita mengadakan CLP training dan workshop. Nah, ini diperuntukkan untuk semua member CFC, baik yang CFC lama maupun baru. Jadi teman-teman semua nih bisa hadir di CLP trainingnya dan workshop itu tanggal 11 Agustus, hari libur nasional, itu hari tahun baru Islam, itu hari Rabu ya, tanggal 11 Agustus, pukulnya pukul 1 siang. Lalu tanggal 17 Agustus, jadi hanya 2 kali ya, tanggal 11 hari Rabu
sama tanggal 17 Agustus tuh hari Selasa, hari libur nasional juga tuh, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu pukul 1 siang mulainya. Dan teman-teman silakan daftar di Google Form pendaftarannya sudah disiapkan. Nah, jadi nanti itu kenapa perlu semua member, karena itu bagus sekali dikasih tahu bagaimana ini peperangan rohani, ya, evangelisasi dan peperangan rohani ya dengan yang roh jahat. Yang kedua tuh apa sih sebenarnya CLP itu? Nah, jadi dan ada workshop-workshopnya, ya training-training langsung praktek gitu ya. Itu dibahas juga di situ di hari Selasanya tanggal 17 Agustus. Jadi teman-teman hadir, kesempatannya ini jangan sampai terlewat begitu saja. Jadi teman-teman dapat komplit gitu loh. Itu apa masukannya gitu. Ya. Nanti tinggal minta aja di grup WhatsApp juga ada form pendaftarannya. Gitu aja ya Brother Anton, terima kasih. Ya, oke, Bro Willy. Yuk kita foto dulu deh sebelum kita doa dan lagu penutup. Ya, kameranya dibuka masing-masing supaya kita bisa foto bersama. Ayo nyalain kameranya. Sister Yuli, Sister Teresia. Tunggu nih sama istri saya yang tercinta. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Saya kirim dulu. Nah, itu belum, Sis. Muncul satu lagi, Sis. Oh iya, benar-benar. Ntar kita foto sekali lagi ya. Ya, bebas. 1, 2, 3. Oke. Ya. Makasih semua. Ya, mari Brother and Sister, kita doa penutup dulu sebelum lagu pujian. Bentar. Yuk, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas penyelenggaraanmu, atas kasih karunia-Mu pada hari ini kami telah dapat menyelesaikan untuk menyelenggarakan covenant orientation dan financial worship untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Kau mengingatkan kami untuk dapat melaksanakan kebudayaan Kristiani dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga kami diingatkan untuk kami dapat berkontribusi untuk dapat memuliakan nama-Mu dengan semua berkat, karunia, waktu, talenta, dan harta yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Karena kami diingatkan untuk dapat mengembalikannya kepadamu melalui berbagai cara yang kami bisa lakukan. Ya Tuhan, berarti kami akan berpisah, kami akan bersatu kembali dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami sebagai di keluarga masing-masing kami dapat mengalami pertumbuhan dengan baik, seturut dengan apa yang Engkau berikan kepada kami untuk berjalan menuju kekudusan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon agar Kau mempersatukan doa-doa kami dengan doa yang telah Putra-Mu sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bunda, kami mohon agar Kau menerima salam dan hormat kami kepada-Mu ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini selama waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berdoalah serang selalu sepanjang segala abad. Amin. Sekarang berdasarkan tas dan Mari Brother dan Sister, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan lagu penutup. Satu lagi.
My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. Is in you. Terima kasih Brother Kantas dan Sister Mita. Ya. Selamat malam Brother Sister. Selamat nanti berjumpa kembali dalam waktu masing-masing acara resepsi berikutnya. Terima kasih, Terima kasih Brother Anton, Kembali. Sister Maria, Brother Kanta, Sister Mita. Terima kasih semuanya, Sister Sinta, Cynthia, Selamat tidur. Sister Terima Teresia kasih. Eni, Brother Untung, Sister Teresia Ngadira, dan semuanya. Sampai jumpa, Sister Maria, Sister Wiwi, Brother Yogo. Kayaknya lebih ramai hari Rebu ya, Sis. Itu banyak acara ternyata. Iya, hari Rabu lebih banyak. Iya, betul. Tuh, Brother Willy, hati-hati lu ya. Kalau Sabtu, selfie.